adalah option 1, misalkan di sini adalah 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setelah kita wabarakatuh. Oh iya teman-teman, kali ini saya akan mencoba suatu media atau aplikasi online untuk membuat kuis, ujian, ataupun latihan soal yang menarik dan interaktif, terutama untuk pembelajaran jarak jauh atau kelas dari Quizzes. Sebagai pengajar ataupun guru, tentunya agar anak-anak dalam melakukan latihan soal ataupun ulangan itu lebih semangat lagi. Nah, oke, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat kuis dalam aplikasi Quizzes ini. Jadi langsung saja, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu silahkan pilih Quizzes, ketikan atau pilih quizzes.com. Oke. Kemudian nanti akan muncul tampilan awal dari Quizzes ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Quizzes yang akan kita gunakan untuk membuat kuis atau latihan. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, itu teman-teman bisa di sini pilih sign up. Kemudian di sini terdapat pilihan akan lebih mudah ketika teman-teman memilih continue with Google. Jadi ini akan lebih mudah. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya memilihnya itu adalah login. Jadi pilih login, kemudian saya juga pilih continue with Google. Oke. Ini adalah tampilan Quizzes. Di sini ada nama akun kita, kemudian di sini ada create, ada explore, my library, report, dan sebagainya. Sekarang bagaimana untuk membuat kuis? Jadi untuk membuat kuis itu di sini ada pilihan create. Jadi pilih, kemudian pilih kuis, kemudian kita tunggu terlebih dahulu sampai muncul. Nah, ini create a quiz. Jadi kita ketikkan di sini nama kuisnya apa. Misalkan di sini saya nama kuisnya itu adalah kuis matematika. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan kuisnya ini, jadi bebas mau itu latihan soal ataupun nanti di sini dikasih materinya apa dan sebagainya. Kemudian untuk subjeknya di sini saya memilih matematika. Kemudian pilih next. Nah, setelah pilih next, kita akan diantarkan ke halaman baru yaitu halaman kuis. Di sini ada beberapa pilihan ataupun tipe soal yang bisa kita buat, di mana di sini ada multiple choice, kemudian atau pilihan ganda ya. Kemudian ada checkbox, kemudian ada fill in the blank, kemudian ada polling juga, open ended dan juga ada yang slide. Nah, kemudian misalkan di sini saya akan membuat soal pilihan ganda, maka di sini saya akan memilih multiple choice. Kemudian di sini akan muncul question 1 atau pertanyaan pertama. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya. Kemudian di sini juga ada pilihan 1, 2, 3, 4 dan juga kalau pilihannya teman-teman sampai 5, di sini bisa menambahkan add answer question.
Nah, bagi guru-guru matematika, di sini terdapat juga add math equation. Jadi kita bisa menuliskan equation matematika. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah tampilan ketika nanti kuisnya itu dilakukan oleh siswa. Nah, misalkan di sini saya akan membuat sebuah soal untuk pertanyaan pertama, misalkan nilai X yang memenuhi persamaan. Kemudian saya akan insert equation-nya. Oke, misalkan saya akan menggunakan bilangan berpangkat 2 pangkat X, kemudian sama dengan 8. Kemudian tinggal kita pilih insert. Oke, ini tinggal kita sesuaikan pertanyaannya. Oke, kemudian ini kita enter adalah, oke saya pakai enter kembali, adalah option 1, misalkan di sini adalah 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setelah kita membuat soal dan juga jawabannya, di sini terdapat checklist di setiap optionnya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini tuh gunanya untuk memilih jawaban apa yang tepat. Nah, di sini option jawaban yang tepat itu adalah 3. Jadi saya checklist yang 3. Kemudian di bagian bawah di sini ada waktu yang dapat siswa gunakan untuk mengerjakan soal pertama ini. Misalkan di sini saya berikan waktu 3 menit, di mana untuk waktu pengerjaannya sendiri itu paling cepat di sini ada 5 detik. Kemudian untuk paling lama itu ada 15 menit. Nah, setelah kita memilih waktu 3 menit, jika kita akan menambah soal kembali, kita save terlebih dahulu soal yang pertama. Jadi kita save. Nah, setelah itu, teman-teman, jika ingin menambahkan soal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, itu tinggal pilih new question. Nah, jadi kemudian pilih juga tipenya apa, misalkan multiple choice kembali. Tinggal kita ketikkan soalnya. Nah, ini juga sama. Nah, jika soal teman-teman itu mengandung gambar, teman-teman juga bisa menyisipkannya dengan memilih image di sini. Jadi pilih image, kemudian bisa teman-teman mendrag gambarnya ke sini ataupun bisa mengklik, kemudian tinggal teman-teman cari lokasi gambar tersebut disimpan dalam perangkat komputer ataupun laptop kita. Nah, jika sudah, jangan lupa juga optionnya apa, kemudian waktunya juga berapa, kemudian tinggal pilih save. Nah, jika sudah, tinggal kita keluar kembali. Nah, di sini saya contohkan aja satu soal. Kemudian, di samping kanan dari soal yang kita buat, di sini ada pilihan add quiz image, di mana kita bisa menyisipkan gambar. Tentunya bisa untuk mempercantik kuis yang kita buat ataupun untuk menjelaskan itu kuis tentang apa. Misal kalau ada kop sekolah bisa ditambahkan kop sekolahnya. Kemudian di bagian sini itu ada beberapa pilihan. Ini kuisnya untuk kelas berapa. Misal di sini bahasa yang kita gunakan terlebih dahulu misalkan Indonesia. Kemudian ini untuk kelasnya kelas 10. Kemudian di sini itu ada 2 pilihan, yaitu public dan juga private. Jadi kita pilih public, kemudian kita pilih save. Nah, kemudian bagaimana cara kita share ke anak-anak yang akan mengerjakan kuis tersebut?
Jadi, teman-teman tinggal memilih di sini. Ada pilihan publish. Nah, setelah kita memilih publish, di sini terdapat dua pilihan, yaitu Start a Live Quiz dan juga dijadikan pekerjaan rumah. Nah, kita pilih misalkan yang Start a Live Quiz. Jadi, kita pilih yang klasik. Nah, setelah itu di sini terdapat tiga pilihan, yaitu dikerjakan berkelompok, klasik, ataupun tes. Nah, di sini kita pilih yang klasik saja. Kemudian untuk yang bawahnya, kita pilih aja di sini unlimited ya, biar siswa itu bebas mengerjakannya boleh berapa kali. Kemudian di sini juga kita on kan. Di sini ada beberapa pilihan, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kemudian ini power ups-nya kita on kan. Shuffle question, shuffle answer option. Jadi biar soalnya itu udah teracak sendiri dan jawabannya juga dia sudah diacak sendiri. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal pilih continue. Nah, setelah pilih continue, kita akan ditampilkan sebuah link dan juga kode yang dapat siswa gunakan untuk mengerjakan kuis ini. Jadi nanti ketika kita mengirim link dan juga kode ini kepada siswa, ketika siswa mengerjakan, di sini akan muncul nih. Misalkan siswa siapa mengerjakan, nanti akan muncul dia salahnya berapa, kemudian benarnya berapa. Jadi kita bisa melihat secara real time. Oke, jadi itu untuk tutorial bagaimana cara membuat kuis dengan Quizizz. Selamat mencoba. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.